Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Alhamdulillah Allah. dan ni'amahu fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma Amin. inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma Amin. ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Wa la Amin. jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat minal Amin. jinni wan nasi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil Amin. jasad wa ziyadatan fil Amin. ilmi wa barakatan fil Amin. rizqi wa taubatan Amin. qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan Amin. ba'dal maut. Allahumma Amin. hun alaina fi sakratil maut wa Amin. najatan minal wa afwa indal ihsan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati jamil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, pemandu ice breaking. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara teknis kayaknya nggak bisa kita prediksi ya, Bu. Ya. Tiba-tiba. Ya. Oke. Hari ini masih tetap semangat di hari ke-6. Semangat. Harus semangat Bapak Ibu. Kita mulai dengan bertepuk saja ya. Seperti kemarin, kalau satu tepuknya satu kali, pagi tepuknya satu kali, siang tepuknya 2 kali, sore tepuknya 3 kali, dan malam tepuknya setengah. Oke, pagi, siang, malam. Tepuk pagi, siang, malam. Malam separuh ya. Oke, tepuk pagi, siang, malam. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Bapak Ibu, insya Allah pagi ini kita akan melalui durasi sinkronus 3 JP Bapak Ibu. 3 JP dengan 2 materi kunci, dengan 2 modul. Yang pertama materi kunci berkenaan dengan perangkat ajar dalam konteks alur tujuan pembelajaran dan perumusan tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Ada alur tujuan pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Dan ini adalah turunan dari CP, capaian pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi sejak yang pertama Bapak Ibu, sejak yang pertama tentang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara berkenaan dengan pendidikan yang memerdekakan, kemudian profil Pancasila, kerangka kurikulum Bapak Ibu, kemudian perangkat ajar yang meliputi yang kemarin capaian pembelajaran, kemudian sekarang alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Jadi tempo lalu waktu saya awal-awal ngedengar, satu sisi ada tujuan pembelajaran ya, sisi lain ada istilah alur tujuan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan menguatkan apa yang dimaksud tujuan pembelajaran, apa prinsipnya, bagaimana cara menyusunnya, tahapan-tahapan penyusunan tujuan seperti apa, kandungan apa saja yang harus ada di tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang terkandung dalam CP itu kita susun di satu fase. Untuk kalau satu fasenya SMP berarti Bapak Ibu untuk 3 tahun. Betul ya? Kalau satu fasenya SD kelas 1-2 berarti. Kalau A, kalau fase B SD 3-4, kalau C SD 5-6. Kalau fase E berarti alur tujuan itu tersusun di kelas 10. Kalau F berarti kelas 11-12. Jadi tetap ujung startnya, bukan ujung start awalnya adalah CP Bapak Ibu, capaian pembelajaran.
Di capaian pembelajaran itu terkandung kompetensi dan lingkup materi. Mohon dicatat itu. Tujuan pembelajaran itu meliputi di dalamnya kompetensi, konten atau lingkup materi, dan variasi. Tempo lalu kita kenal dengan degree, Ibu ya. Jadi ada istilah-istilah baru, tetapi substansinya diadaptasi dari substansi istilah kurikulum sebelumnya. Jadi kalau kita sadar substansi, jadi kita paham. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita sinkronus membahas tadi yang pertama perangkat ajar berkenaan dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran dan TP atau tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita akan bahas berkenaan dengan assessment diagnostik. Yang boleh jadi Bapak Ibu, boleh jadi sudah kita lakukan di kurikulum sebelumnya, tetapi belum menjadi orientasi yang sama pentingnya dengan assessment formatif dan sumatif. Sudah dilakukan biasanya di awal untuk pemetaan begitu. Nah, kalau sekarang itu dibunyikan bahwa Bapak Ibu penting loh dia asesmen diagnostik itu baik kognitif maupun non kognitif. Nah, kita kuatkan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas baik di perangkat ajar, Bapak Ibu sudah menyusun alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu pun sudah menyusun contoh dari asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif. Ini bagi yang belum mengerjakan, semoga bisa mengikuti dan dapat terinspirasi serta kemudian langsung mengerjakan. Dan yang sudah mengerjakan itu tampak Bapak Ibu memang memahami kelas ini luar biasa. Ini sebuah kejujuran apresiasi buat kelas ini. Walaupun memang masih ada yang belum mengerjakan, tetapi misal dari 21 orang itu yang sudah mengerjakannya 16 orang dan mengerjakannya benar. Dan saya bahagia pagi ini ketika melihat oh iya ya sudah ada yang menilai di tugas kolaborasi. Kemudian saya cek demonstrasi kontekstual yang di asesmen diagnostik juga sudah kuisnya juga beberapa sudah mengisi kuis demonstrasi kontekstual. Jadi Bapak Ibu itu luar biasa. Pagi ini Bapak Ibu saya akan share screen untuk perangkat ajar. Jadi kita ada 2 sesi nanti Bapak Ibu. Sesi pertama di kisaran 90 menit pertama kalau di jadwalnya. 90 menit pertama berkenaan dengan alur tujuan pembelajaran, nanti 45 menit terakhir berkenaan dengan asesmen diagnostik. Jadi kita 3 JP akan berhenti di 10 kurang 15 menit Bapak Ibu. Atau 9.45 menit. Sudah tampak share screen-nya Bapak Ibu? Sudah ya? Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Bu, sudah Oke. Bu. Baik Bapak Ibu, di bagian awal berkenaan dengan alur tujuan pembelajaran kita akan mencapai tujuan. Yang pertama, Bapak Ibu ditargetkan mampu merefleksikan pembelajaran saat menyusun alur tujuan pembelajaran. Merefleksikan pembelajaran saat menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu mengetahui contoh dari alur tujuan pembelajaran yang memiliki komponen lengkap. Komponen lengkap itu kompetensi, konten, variasi. Dan sesuai dengan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Untuk memastikan bahwa Bapak Ibu mampu memetakan bagaimana pengalaman Bapak Ibu menyusun tugas penyusunan alur tujuan pembelajaran dengan saling menghargai sesama peserta dan fasilitator. Ketika salah satu berbicara semua mendengarkan, dengan tepat waktu, dengan semua berpartisipasi aktif, dengan kita fokus pada sesi belajar, maka Bapak Ibu
Untuk merefleksi akan dipandu oleh berapa ini? 5 pertanyaan. Ini mohon kita bersama menjawab pertanyaan ini saling bergiliran sesuai dengan yang sudah siap dan satu sama lain saling berkontribusi. Pertanyaan pertama, apa tantangan dalam membuat alur tujuan pembelajaran? Tantangannya apa yang Bapak Ibu rasakan ketika membuat alur? Yang kedua, apa pembelajaran yang didapatkan saat membuat alur tujuan pembelajaran tersebut? Ini saya bacakan dulu untuk membuat Bapak Ibu siap oret-oret satu persatu. Yang ketiga, apa tips dalam membuat alur tujuan pembelajaran? Yang keempat, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar bisa lebih memahami pembuatan tujuan pembelajaran dan penyusunan alur tujuan pembelajaran? Kelima, menurut Bapak Ibu siapa yang dapat membantu dalam proses pembuatan alur tujuan pembelajaran ini? Ini saya suka dengan pertanyaan jenis ini karena petanda bahwa Bapak Ibu kolaboratif itu penting. Bahwa dengan bersama maka tidak ada masalah yang tidak selesai. Monggo siapa yang akan memulai untuk berbagi rasa berkenaan dengan tantangannya apa ya gitu. Dan seterusnya, mangga Bapak Ibu. Saya coba Bu ya. Silakan Pak Jalal. Ini hanya kelompok berapa? Kelompok 1 Bu. Oh silakan. Ini hanya beberapa poin yang bisa saya jawab karena memang materi ini cukup rumit bagi saya, terutama bagi guru yang non-linear bagi saya. Yang pertama, apa tantangan dalam membuat alur tujuan pembelajaran? Jadi kalau menurut saya pribadi, merumuskan tujuan pembelajaran itu kan bukan merumuskan satu tujuan saja, tapi mensinergikan atau mengintegralkan 3 tujuan pembelajaran agar yang mana antara psikomotorik, afektif dan kognitif itu bisa searah dan bisa sejalan. Itu kemungkinan kesulitan bagi kami, Bu. Yang pertama. Selain itu tujuan pembelajaran harus dijabarkan dan dijabarkan dari kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum. Oleh karena itu kesulitan mengintegrasikan ini yang jadi kesulitan yang cukup berarti bagi saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa pembelajaran yang didapatkan saat membuat alur tujuan pembelajaran tersebut? Jadi dari sini saya bisa mengetahui mengenai prinsip-prinsip penting di dalam membuat alur tujuan pembelajaran, di mana saya baru mengetahui bahwa alur tujuan pembelajaran itu harus berdasarkan 7 prinsip. Yang pertama ada prinsip sederhana dan informatif, kemudian yang kedua esensial dan kontekstual, berkesinambungan, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, kemudian merdeka belajar, dan yang keenam operasional dan aplikatif, dan yang ketujuh adaptif dan fleksibel. Itu terus terang baru kami ketahui Bu melalui materi alur tujuan pembelajaran ini. Dan kemudian yang selanjutnya, apa tips dalam membuat alur tujuan pembelajaran? Ya bagi saya tipsnya adalah kita harus mengenal 7 prinsip itu dulu Bu. Harus mengenal 7 prinsip dulu, 7 prinsip ATP, baru kita bisa menyusun alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, menurut Bapak, Ibu, siapa yang dapat membantu dalam proses pembuatan alur tujuan pembelajaran? Jelas bagi saya yang bisa membantu membuat ATP ini adalah stakeholder pendidikan yang ada di sekolah kami, terutama kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian kolega saya atau partner saya di mata pelajaran PAI, itu sangat membantu untuk menyusun ATP yang akan direncanakan. Barangkali iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Jalal. Saya undang Bapak Ibu untuk menayangkan ATP yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau bisa 4 kelompoknya, alhamdulillah. Kita lihat waktu nanti. Tapi representasi itu harus ada. Kami Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Suaranya ditinggiin Pak Ahmad. Ya, sebentar Ibu. Mau mempresentasikan tugas kelompok 2 terkait dengan alur tujuan pembelajaran. Di sini ada peta daripada alurnya yang terdiri dari yang pertama fase E, dimulai dari kelas 10, kemudian masuk ke tujuan pembelajar 1.1, dilanjutkan ke tujuan pembelajaran 1.2, ke tujuan pembelajaran 1.3 sampai dengan tujuan pembelajaran 1.4. Setelah itu kemudian dilanjut lagi ke tujuan pembelajaran mungkin di semester 2-nya di 2.1, kemudian tujuan pembelajaran 2.2 sampai dengan tujuan pembelajaran 2.3. Dan fase E pun berakhir di kelas 10. Dan capaian pembelajaran untuk di fase E ini kebetulan kami memilihnya domainnya Al-Quran Hadis. Di sini diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina. Di samping mampu menganalisis, peserta didik juga mampu membaca Al-Quran secara tartil, menghafal dengan fasih, lancar tentang materi perintah berkompetisi dalam kebaikan, etos kerja, serta bahaya daripada pergaulan bebas dan zina. Di next aja Ibu. Kemudian di sini ada tabel daripada penjabaran dari tujuan pembelajaran. Mohon maaf sebelumnya kami memang kurang baru gitu ya mengerjakan ini, mungkin ada beberapa yang kurang dipahami karena setelah tadi Bu Andewi menampilkan contoh daripada alur tujuan pembelajaran, ternyata di situ kan tujuan pembelajaran itu tergantung daripada materi apa yang akan dicapai. Kalau misalkan ada 7 berarti di alurnya pun 7. Sedangkan tadi yang kita tampilkan di gambarnya itu ada 7, cuma di sini mungkin lebih dari 7. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang keliru. Saya juga sebetulnya udah menyangka seperti itu Bu, karena kalau di contohnya itu justru di gambarnya 7, cuma pas di penjelasan materi tujuan pembelajaran itu lebih dari 7. Jadi saya juga bingung ini yang benar yang mana, tapi ya kita dalam proses belajar jadi mohon maaf aja. Baik, di sini ada materi yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama, AH1, ini Al-Quran Hadis 1. Siswa mampu meyakini bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja serta menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perintah agama. Modulnya 1, jumlah JP-nya 1. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja serta menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan lebih berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Ini juga sama, modul 1, JP-nya 1. Tujuan selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga, mampu mengidentifikasi hukum tajwid pada bacaan Quran surah ayat 48, ayat 105 dan ayat 32 dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, mampu membaca Quran surah yang tadi sudah disebutkan sesuai dengan makhrajul huruf yang berlaku. Tujuan pembelajaran yang kelima, mampu menerjemahkan baik per kata maupun per ayat. Next. Untuk pembelajaran selanjutnya di pembelajaran yang ke-6, siswa mampu menganalisis makna yang terkandung dalam Quran surah ayat 48, 105, 32 dan ayat 2. Kemudian yang ke-7, mampu menyebutkan contoh perilaku sederhana sebagai pengamalan dari ayat yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan, etos kerja dan larangan perbuatan zina. Kemudian yang ke-8, tujuan pembelajaran ke-8, mampu mendemonstrasikan hafalan terkait ayat yang menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan, etos kerja dan pergaulan bebas dan zina. Yang terakhir, tujuan pembelajaran yang ke-9, siswa mampu menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina. Ini untuk yang materi dari 6 sampai 9 total JP-nya ada 7.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kepada kelompok yang lain untuk mereview hasil tugas dari kelompok 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga ini mendorong kita untuk lebih memahami. Silahkan. Ada yang mereview, ada yang berbagi pendapat. Ini yang aneh adalah saat dipinta mereview kok diam gitu. Padahal udah mengklik. Ayo. Kan misal begini, alat reviewnya itu, ilmu untuk mereviewnya itu, perhatikan tujuan pembelajarannya, rumusan tujuan pembelajarannya itu sudah mengandung 3 kandungan belum? Ada kompetensinya enggak? Ada Ibu Fitria di share screen lagi boleh? Share screen lagi. Ada konten enggak? Ada variasi enggak? Nah, saya khawatir kita belum bisa menunjuk mana kompetensi, mana konten, mana variasi. Semoga kekhawatiran saya salah ya. Yang kedua, ilmu untuk mereviewnya itu, apakah alur tujuan pembelajarannya itu sudah mempertimbangkan 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran atau belum, Bapak Ibu? Itu alat analisisnya, alat reviewnya. Dan itu ilmu yang luar biasa. Jadi mereview itu harus berbasis ilmu. Saya bacakan. Yang Al-Quran hadis 2 aja ya Bu, yang Al-Quran hadis 3 aja ya Bu, yang pengetahuan. Kan AH1 itu, kalau tempo lalu sikap spiritual ya, AH2 itu sikap, katakanlah membiasakan, ini boleh jadi sikap sosial ya. Sosial. AH3 itu pengetahuan, Ya. AH4 keterampilan membaca. Ya. Nah, AH5 juga Itu kalau pengetahuan. menerjemahkan pengetahuan yang kalau Ya. menerjemahkan itu kan Ya, memahami pengetahuan. menerjemahkan. Nah, untuk menunjuk apakah ini spiritual, apakah ini sikap, apakah ini pengetahuan, apakah ini keterampilan pun kan butuh ilmu Bapak Ibu. Ya. Ya. Baik, terlalu cepat nggak? Saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami konsep. Enggak ya? Karena ini sudah dipahami Bapak Ibu. Saya undang 1 orang, jangan takut. Mau siapa? Coba direview AH.3. Saya undang, mau Bapak Ibu siapa? Mohon segera. AH.3. AH.3 nih, Bu. Bangga Pak Haris. Ya, Assalamualaikum. AH.3 ini udah ke keterampilan kalau saya lihat. Masa? Pengetahuan. Dibaca. Oh ya, identifikasi. Ya belum masih pengetahuan. Dibaca Pak Haris. Biar yang lain. Mengidentifikasi hukum tajwid pada bacaan Quran surat 5 ayat 48. 6, kemudian 9 itu At-Taubah ya. At-Taubah. Ya, ini masih belum ke keterampilan. Kayaknya Dengan tepat. Apakah kompetensinya mana Pak Haris? Bapak Ibu semua, nggak usah hanya Pak Haris, biar cepat. Kompetensinya Ini, kompetensinya apa? kalau lihat dari A5 juga kompetensinya. Bapak Ibu, kata kompetensi di AH3 katanya apa? Identifikasi hukum tadi. Mengidentifikasi. Identifikasi. Kalau di AH4 kata kompetensinya mana? Membaca. Membaca. Di AH5 kata kompetensinya mana? Menerjemahkan. Oke, pinter. Kedua, konten. Konten itu materi. Di AH3 materinya apa? Hukum tajwid. Hukum tajwid. Oke, di AH4 materinya apa? AH5 materinya apa? Menerjemahkan. AH5 materinya Quran, surat Al-Maidah, Ya, yang A5 itu hanya membaca sebenarnya.
menerjemahkan kan itu artinya yang ada di dalam Quran. Oke, Bapak Ibu, variasi ahad 3 yang mana? Variasi ahad 3 yang mana? Ayat 48, ayat 105. Dengarkan instruksi saya. Variasi di ahad 3 yang mana? Ayat 48. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya jawab aja Bu. Ayo Bu Fitria, Ya, variasinya yang mana? dengan tepat. Dengan tepat. Surat 9 Ya, Pak Daud benar. ayat Dengan Variasi ahad 4 yang mana? Sesuai makhorijul huruf. Sesuai makhorijul huruf. Yang Huruf. berlaku. Variasi di ahad 4 yang mana? A4 sesuai Bu. Sesuai, Bu. Makhorijul huruf sesuai makhorijul Halimah, huruf yang Halimah. Itu Per kata. baik per kata Baik per maupun kata. per ayat. Baik per kata. Variasi di ahad 1 yang mana? Ahad 1 Nilai sebagai perintah agama. dengan Nilai tepat sebagai Ibu. perintah agama. Variasi di ahad 2 yang mana? Tepat. Lebih berhati-hati menjaga kehormatan diri. Ahad 3 Dengan lebih berhati-hati dan menjaga kehormatan Diri. Paham Bapak Ibu? Paham, Bu. Oke. Baik Bapak Ibu. Yang terakhir. Ini kan alur tujuan pembelajaran, betul? Alur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya aneh. Di atasnya 7. Kok jadi 9 gitu? Itu nanti dipertimbangkan ulang. Baik. Kita sekarang alat telaahnya 7 prinsip. Bu Fitria. Tadi Bu Fitria yang menyebutkan 7 prinsip itu satu persatu, ayo. 1. Iya. Sederhana dan informatif. Bapak Ibu, ini sudah sederhana dan informatif. Kalau menurut saya sudah. Oke. 2. Esensial dan kontekstual. Apa ini sudah esensial dan kontekstual? Nanti telah ya. sudah 3. Berkesinambungan. berkesinambungan. Apa ini sudah berkesinambungan? Berkesinambungan kan, makanya alur. 4. Mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Mengoptimalkan 3 aspek. Kompetensi, konten, dan variasi gitu kan? Diteruskan Bu. Ibu belum selesai. Merdeka belajar. Eh, Operasional dan aplikatif. Adaptif dan fleksibel. Udah semua ini belum? Udah merdeka belajar belum? Merdeka belajarnya. Merdeka belajar itu sesuai dengan karakteristik peserta didik ya. Iya. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah, Ibu mohon di stop screen-nya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perangkat ajar untuk aspek alur tujuan pembelajaran. Dan kita akan menutup sesi yang elaborasi dan koneksi antar materi berkenaan dengan alur tujuan pembelajaran. Ibu Fitria mohon di stop screen-nya. Bapak Ibu di asesmen diagnostik sudah mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual ya. Di situ Bapak Ibu membuat contoh diagnostik kognitif dan non kognitif serta langkah-langkahnya ya Bapak Ibu ya, alat-alat yang disiapkannya dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu pun diarahkan untuk memahami dengan dalam berkenaan dengan 5 prinsip asesmen dan alur asesmen itu seperti apa. Kemudian Bapak Ibu pun diarahkan untuk memahami perencanaan Bapak Ibu, perencanaan asesmen diagnostik, analisis hasil asesmen diagnostik, tindak lanjut dari hasil asesmen diagnostik Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengerjakan asesmen diagnostik itu bukan hanya menyediakan dan mendistribusikan, tapi hasil yang sudah kita peroleh dari pengisian anak-anak kita, hasil observasi dan lain-lain itu harus dianalisis Bapak Ibu. Dan setelah dianalisis ya akhirnya harus ada tindak lanjut.
keterampilan ini Bapak Ibu yang dimohonkan melekat pada diri kita. Katanya ini sekarang mari kita ulang sedikit materi mengenai prinsip asesmen. Disebutkan lagi kalau tadi prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Sekarang 5 prinsip asesmen Bapak Ibu. Dan alur asesmen. Saya persilakan Bapak Ibu baca cepat tentang prinsip pembelajaran. Bapak Ibu siapkan, dibuka file berkenaan dengan kognitif non kognitif ya. Asesmen diagnostik. Boleh, Pak Acep. Terima kasih Pak Acep. Nanti yang lainnya siap-siap ya Bapak Ibu. Semoga yang belum berkontribusi. Bapak Ibu kita simak ya untuk direview oleh kita. Terima kasih kepada Ibu, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan menjelaskan tentang rancangan asesmen diagnostik jenjang kelas 12 di fase F. Capaian pembelajarannya pada akhir fase F, peserta didik mampu membaca dan menghafal Quran Surat Ali Imran ayat 190-91 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis sesuai dengan kaidah dan bacaan yang lancar. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 91 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah dan lancar pada saat pembelajaran di rumah. Untuk selanjutnya, asesmen non kognitif. Informasi apa yang ingin digali? Pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosional peserta didik. Pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan, bagaimana kabarmu hari ini? Apa yang kamu rasakan hari ini? Bagaimana perasaanmu ketika belajar di rumah? Selanjutnya, informasi yang kedua, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah. Apa saja kegiatan selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Yang ketiga, apa harapan dari peserta didik tersebut? Yang ketiga, informasi yang ingin ditanyakan, digali dari anak, kondisi keluarga, dan pergaulan peserta didik. Pertama, menanyakan kabar. Yang kedua, pekerjaan orang tua. Yang pertama, tinggal dengan orang tua. Yang kedua, pekerjaan orang tua. Apa kamu sering berkomunikasi dengan orang tua? Yang keempat, menurutmu 3 kata apa yang paling menggambarkan keluargamu? Yang kelima, menurutmu keluargamu yang bahagia, keluarga bahagia itu yang seperti apa? Dan yang keenam, siapa sahabatmu? Mengapa jadi sahabatmu? Dengan siapa? Mungkin pertanyaannya terlalu banyak ya Bu. Dengan siapa biasanya kamu duduk saat makan, istirahat, sekolah? Yang kedelapan, pernahkah kamu bertengkar dengan salah satu teman? Dan seterusnya. Yang keempat, yang ketiga atau keempat ya, gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik. Apa yang lebih kamu suka daripada mendengarkan informasi di kaset atau membaca buku? Yang kedua, kamu selalu membaca instruksi terlebih dahulu sebelum mengerjakan sesuatu atau tidak? Apa musik favoritmu dan apa yang kamu lakukan ketika mendengar musik? Apa yang kamu suka ketika melakukan, contohnya, atau peragaan atau kajian tertulis, suatu kajian? Apa kamu lebih suka praktek daripada atau membaca buku? Apa kamu ketika sedang praktek favoritmu apa? Apa yang kamu rasakan ketika praktek? Hingga seterusnya Bu. Terus langkah-langkah apa saja yang dilakukan? Pertama, persiapan, membuat daftar pertanyaan kecil. Yang kedua, pelaksanaan seperti strategi tanya jawab. Yang ketiga, tindak lanjut melakukan identifikasi bagi peserta. Nah, instrumen asesmen, gambar-gambar, alat-alatnya, instrumen asesmen, gambar
gambar yang mewakili emosi peserta didik atau gambar lainnya dari alat tulis yang lainnya dan seterusnya, Bu. Terus selanjutnya asesmen kognitifnya. Pertama, waktu pembelajaran, durasi waktu paling 15 menit. Terus identifikasi materi yang akan diujikan, menganalisis, evaluasi makna Quran Surat Ali Imran, pertanyaan, terus kemungkinan jawaban, skor kategori, rencana tindak lanjut. Pertama, pembelajaran dapat dilanjutkan apabila jawabannya paham. Yang kedua, memberikan pembelajaran, menganalisis apabila mengevaluasi makna Quran Surat Ali Imran apabila tidak paham. Mungkin seperti itu, Bu, yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Oh, yang terakhir, Bu, langkah-langkah dengan yang tadi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Acep. Silakan dibaca dengan seksama pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Yang sudah siap menjawab, silakan memulai menjawab tiga-tiganya. Saya, Bu. Pak, ini Ya, Bu. Pak Haris atau Bu Ana? Pak Haris. Oh iya, Siapa dulu? Pak Haris. Haris dulu. Oke. Boleh. Menurut saya refleksi memang memerlukan tahapan yang sangat penting karena itu untuk mengukur apa yang pernah kita lakukan dalam proses belajar mengajar untuk mendapatkan apa sih kekurangannya, apa kelebihan yang perlu dipertahankan, apa kekurangannya yang perlu ditingkatkan ketika proses mengajar itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang keduanya saya belum bisa komen yang kedua karena belum bikin sampai saat ini. Masih dalam proses. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya hal-hal apa saja yang menurut Bapak Ibu penting? Ya, yang ketiganya yaitu tentu saja kalau untuk yang ketiganya jika ada hal-hal yang kekurangan, nah itu yang perlu dilengkapi dari asesmen yang pertama itu. Jadi harus dilengkapi terutama kedalaman dalam menggali apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita proses dalam proses itu yang kurang-kurangnya bisa ya intinya evaluasi dari kegiatan keseharian dalam proses mengajar. Begitu Bu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Haris. Bapak Ibu, yang lain silakan saya undang. Iya, Bu. Mangga. Bu Anah mangga. Bu Anah ya? Iya. Mangga. Mungkin ini yang pertama pengalaman membuat asesmen diagnostis, yaitu bahwa saya tahu peserta didik yang kurang, bukan kurang maksudnya ketika dinilai yang siswa yang sudah paham, agak paham dan kurang paham. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya ya ketika menghadapi peserta didik yang kurang paham itu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang penting dilaksanakan yaitu ketika setelah kita melakukan penilaian, kita membuat rumusan, rencana untuk mengadakan misalnya remedial, pengayaan, dan sebagainya. Mungkin itu aja, Bu. Punten Ibu untuk doa tadi ada Pak Jamhuri doa penutupnya, jadi doa awal dari saya. Pak Jamhuri, mari. Ya. Alhamdulillah. Iya benar. Jangan ya orang yang sama ya lupa. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ini diakhiri, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberi
ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat di alam dunia maupun di akhirat. Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita selaku manusia tidak luput dari lupa dan salah, baik itu dari ucapan maupun perilaku. Sebelumnya kita baca kalimat istighfar. Nanti saya diikutin sama apa-apa dan beribu. Mohon maaf ya. Kita jangan pakai lirik atau pakai nada sedikit. Astaghfirullah Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yuqabil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واشيئا حلالا طيبا مباركا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والزلزام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سر الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين شرور المستقيم شرور الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.